Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Dan saya sampaikan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Dia berjanji, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, mari datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Dia Bapa yang sangat kita cintai. Dan Dia tidak pernah menolak. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia berjanji setia. Dan senantiasa akan menunggu dan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Softly and tenderly Jesus is calling. Karena atas rahmat anugerah Tuhan kita baca nanti pada malam hari ini Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Dari Mesir ku panggil anakku. Kita dulu Mesir, kita tidak mengenal kebenaran. Kita tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi karena anugerah Tuhan kita sudah dipanggil menjadi miliknya. Amin. Haleluya. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Amin. Haleluya. Yesus berjanji yang sangat setia, menanti aku dan kau. Amin. Haleluya. Mari datanglah kau yang terhilang, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Haleluya. Softly and tenderly Jesus is calling for you and for me. Amen. Hallelujah. See under portals is waiting and watching for you and for me. Amen. Hallelujah. Come home, come home. Hallelujah. You are weary, come home. Softly and tenderly Jesus is calling, all sinners come home. Amen. I mari datanglah, yang terhilang, mari datanglah. Tuhan Yesus dengan setia menanti. Mari datanglah. Amin. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Hai, mari datanglah. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus datang untuk mencari kita semua. Kita dulu manusia yang terhilang, tapi saat ini kita mendapat kasih karunia. Hai mari datanglah, mari semua kita orang berdosa, datanglah kepada Yesus. Sucikanlah hatiku dan pikiranku, mulutku ya Bapa. Sebentar lagi akan kami mau baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Aku orang berdosa, ampunilah Tuhan Yesus. Perbaruilah segenap hatiku, sucikanlah Bapa. Sebentar firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Roh Kudus, ajar aku. Roh Kudus, ingatkan aku selalu di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau cinta kami semua anak-Mu. Hai mari datanglah, datanglah. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang berdosa. Dulu kita benar adalah orang terhilang. Kita tidak mengenal kebenaran Tuhan. Kita tidak mengenal terang Tuhan. Kita tidak mengenal kasih yang ada. Kita adalah orang egois. Mau benarnya sendiri. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kegelapan. Hidup menurut daging duniawi. Tapi sejak Tuhan panggil, pilih hidup kita. Sehingga kita bukan menjadi hamba dosa lagi. Tapi hamba kebenaran. Asal kita mau setia datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia adalah Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kalau kita tidak mendapatkan panggilan pilihan dari Yesus, kita sudah hancur dan binasa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada surga. Karena pemilik surga ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk surga, harus dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau itu mari kita mau gali firman Tuhan. Biar hari saat ini saya katakan, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat loh Bapak Ibu. Lihat tanda-tanda akhir zaman sudah digenapi satu persatu. Membuktikan firman Allah dan amin. Dan firman Allah juga dikatakan, Injil kerajaan akan diberitakan kepada semuanya. Supaya nanti tidak ada alasan orang tidak mengenal Tuhan. Ya, ini firman Tuhan saya melalui YouTube. Kalau sudah melalui YouTube, dia setiap orang di seluruh dunia ini, ya, bisa akan mendengarnya, bisa melihatnya. Karena firman Tuhan berkata, saya mau baca Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Amin. Tuhan tidak bisa disalahkan. Kalau semua berita Injil sudah disampaikan, berarti Tuhan tidak lalai, tapi Tuhan sabar. Karena Tuhan mau supaya tidak satu orang pun binasa, tapi Tuhan mau semuanya selamat. Tapi hidup adalah sebuah pilihan. Banyak orang tidak menghargai Yesus.
Banyak orang sampai detik ini keras kepala. Tidak mengaku Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Dia akui Yesus hanya sebagai utusan, sebagai Nabi. Tapi untung besar kita punya iman atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita katakan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Dia akan datang kembali untuk menjemput buat setiap kita semua yang setia sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan Tuhan untuk membaca perjanjian baru, saudara ya, dan perjanjian lama. Oh, saya senang sekali. Tuhan begitu baik. Tuhan pelihara hidup saya. Kalau seandainya saya dipanggil sama Tuhan waktu yang lalu, sudah tidak bisa lagi, saudara, membaca Alkitab perjanjian baru dan lama. Untuk besar, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, saya sudah menyelesaikan tugas dari kitab baca, kitab Kejadian sampai Maliaki, 39 kitab. Dan dari perjanjian baru, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, selesai semuanya. Dan malam ini kita membaca untuk kedua kalinya. Ya, ini semua kan anugerah Tuhan. Untuk itu tidak boleh anggap kita lalai. Kita tidak boleh sepele. Tapi makin hari kita menantikan kedatangan Tuhan, biar makin hari makin kita dewasa dalam iman, pengharapan, kasih kita. Makin hari kita makin solid dengan Tuhan. Makin hari kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Sehingga kita makin mengerti akan rencana Tuhan. Amin. Saya mau baca, mari, kitab Injil Matius dari pasal 2 ayat 13, puji Tuhan, yang berkelanjutan dengan kelahiran Yesus. Dan apa yang kita baca sebentar dari ayat 13, demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ini Herodes agung, saudara, ya. Dia punya niat jahat. Dia pikir dia raja, tidak mau tersaing ada raja lagi. Nggak tahu dia bahwa Yesus ada raja di atas segala raja. Ini sama, saudara. Banyak manusia tidak paham, gagal paham. Dianggap Yesus hanya nabi biasa. Dianggap Yesus manusia biasa. Tapi tidak tahu dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia di muka bumi. Maka pentingnya Bapak Ibu dari mumpung dari saat ini, beritakan kepada saudara-saudara kita, beritakan kepada teman-teman bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Dia Raja satu-satunya, dan hanya kepada Dia kita menyembah dan percaya, dan kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Mari kita mau baca lagi berikutnya, surah 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Seperti menyingkir ke Mesir, ini sama halnya Yesus datang dari surga, datang ke dunia untuk memulihkan keadaan dunia. Kita dulu hidup di Mesir, hidup di dalam kegelapan dosa. Kita dulu daging secara duniawi. Tapi Tuhan datang ke Mesir, Tuhan datang ke dunia dalam rangka supaya kita bisa mengenal kebenaran, supaya kita bertobat, supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan keduniawian yang tidak menyelamatkan kita. Tapi kita datang kepada Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat keselamatan Tuhan akan curahkan buat setiap kita. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh kita hargai akan panggilan Tuhan. Dulu kita ada di Mesir. Dari Mesir ku panggil anakku. Mari saya mau baca ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir ku panggil anakku. Dari Mesir ku panggil. Berarti ini firman Tuhan buat kita semua. Dari Mesir, kita dulu di Mesir, eklesia. Kita sudah keluar dari kegelapan, masuk kepada terang ajaib ini. Tuhan panggil kita dulu dari Mesir. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, saat ini saya bersama Bapak Ibu sudah mengenal kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tingkatkan iman kita, kecintaan kita kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan tadi, dari Nabi sudah diberitakan, saudara ya. Di ayat 15, tinggal di mana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirman Tuhan oleh Nabi. Dan ini tertulis Nabi siapa, saudara? Nabi Hosea pasal 11 ayat 1. Supaya Bapak Ibu tahu ini Nabi siapa. Nabi Hosea berfirman, bernubuat dalam Hosea pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Amin. Ini padahal saudara tahu 750 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir.
Jadi kalau kita hitung dari sekarang sudah sekitar 2800 tahun yang lalu sudah dibuatkan oleh Nabi Hosea bahwa nanti akan Tuhan datang ke Mesir. Artinya Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Mari berikutnya saya mau baca mulai ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaikan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Dengan demikian, kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat merdu, yang sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ini contoh, saudara. Dunia ini dari awal sudah menolak Yesus. Karena Herodes agung, setiap manusia sampai ini, banyak mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Banyak mereka tidak mau dibentuk. Orang fasik tidak mau dibentuk. Orang dunia, termasuk orang Kristen, kalau tidak mau dibentuk sesuai firman Tuhan, pasti hidup di dalam kegelapan dosa. Karena firman Tuhan berkata, ya, di ayat yang keempat, ya, ayat Yohanes pasal 1 saya mau baca. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 dan ayat yang ke-9. Dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Yesus memberikan terang. Yesus memberikan kehidupan kepada umat manusia. Tapi ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Tuhan datang kepada dunia supaya dunia yang gelap ini tidak dikuasai oleh kegelapan, tapi dikuasai oleh terang Yesus. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lihat ini, orang yang hidup di dalam kegelapan dosa tidak mengenalkan kebenaran Tuhan. Bahkan seperti almarhum Whitney Houston, dia pernah berkata, sudah tidak bisa membedakan lagi antara kebenaran dan ketidakbenaran. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Yesus datang untuk memanggil orang yang terhilang. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Yesus datang, firman Allah datang kepada kita semua. Supaya kalau kita hidup di dalam kegelapan dosa, melalui terangnya Yesus, melalui firman Allah, mari kita bertobat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terus berikutnya saya mau baca ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lihat saudara, orang jahat Herodes mati, ya, semua orang jahat mati. Termasuk kalau kita baca dalam kisah Rasul, Herodes, ya, sombong saudara, dia berani menghina Tuhan, dimakan cacing saudara. Maka kita takut sama Tuhan. Kalau jahat-jahat bisa dihabisin sama Tuhan. Nyawa sekali ada di dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur kita mengenal Yesus. Karena di dalam Yesus ada janji yang kekal, sempurna, kekal selama-lamanya. Ayat 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut dan kesana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ayat 23 yang terakhir. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya kenal bahwa firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam Matius pasal 2 dari ayat ke-13 sampai 23. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, makin hari kita mau sungguh sama Tuhan. Kalau kita dikatakan di sini setelah Yesus lari ke Mesir dan dari Mesir kembali ke Israel, demikian arti rohaninya. Yesus datang ke dunia, setelah mati di atas kayu salib, kembali ke surga. Dia naik ke surga, dan saat ini Yesus ada di surga. Tapi Roh Kudus ada bersama kita. Itu janji Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Dan di sini katakan Yesus disebut orang Nazaret. Karena Maria itu dari Nazaret. Berbeda saudara ya. Maria dan Yusuf dengan latar belakang berbeda. Yusuf keturunan Daud itu dari Bethlehem. Maka lahir di Bethlehem Yesus. Tapi Yesus juga disebut orang Nazaret. Karena Maria itu berasal dari Nazaret. Oleh itu mari yang penting di sini saat ini. Kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa melalui kehadiran Yesus ke dunia ini, supaya menyelamatkan kita yang terhilang, menyelamatkan kita orang berdosa, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada malam ini, mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau benci dosa, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena suatu hari kelak
cepat atau lambat, Yesus akan datang. Seperti Yesus pada waktu sudah datang ke Mesir, dia kembali ke Israel, dan artinya Yesus sudah naik ke surga. Tapi janji Tuhan, dia akan datang kembali untuk menjemput buat setiap kita yang setia. Oleh itu mari kita mau datang kepada Yesus, kita mau cinta Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan. Amin. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Amin, haleluya. Ia berjanji akan datang kembali. Mari datanglah pada Yesus. Mari datang kepada Yesus. Seperti dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 dikatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Mari datanglah pada Yesus. Dia sangat cinta kita semua. Mari kita mau setia pegang pada janji Tuhan. Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari datanglah ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Biar kita mau setia sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam Wahyu pasal 2 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, karena Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Di situ berkat Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.